Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahara, BP 1910842017. Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Di sini saya ingin eh, menguji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dan di sini saya memiliki beberapa data, yaitu minat minat kerja dan hasil kerja. Di sini minat kerja yaitu sebenarnya adalah variabel X dan hasil kerja adalah variabel Y. Saya berdasarkan data yang saya punya, saya ingin mengetahui apakah nilai dari data ini berdistribusi normal atau tidak. Pertama, saya akan masuk ke aplikasi SPSS. Di sini data ini akan di sini datanya akan kita blok, lalu kita copy ke aplikasi SPSS. Kita copy, kita pastikan kepada data view, lalu akan muncul sel seperti ini. Lalu kita ambil variabel view. Nah, di sini pada variabel 1 kita beri nama X, variabel 2 beri nama Y. Di sini kita beri nama minat kerja, dan pada Y kita beri nama hasil kerja. Kembali ke data view. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian regression, lalu klik linear. Ini akan muncul output seperti ini. Untuk minat kerja kita pindahkan ke bawah atau independen, dan untuk hasil kerja kita pindahkan ke dependen. Lalu klik save. Maka akan muncul output seperti ini, dan untuk residualnya kita klik unstandardized, kemudian continue, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Namun bukan data ini akan kita gunakan. Lalu kita klik analyze lagi, klik non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan klik one sample KS. Maka akan muncul output seperti ini. Dan untuk understandardized residualnya kita pindahkan ke samping. Dan di sini pastikan untuk test distributionnya memiliki centang pada normal. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Output inilah yang akan kita gunakan untuk menguji apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Ini saya sudah memiliki hasilnya. Kemudian dapat kita analisis hasilnya. Di sini sebelumnya dasar pengambilan keputusan uji normalitasnya yaitu jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil yang telah kita peroleh, maka berdasarkan hasil uji normalitas, dapat kita ketahui bahwa nilai signifikansi 0,2 atau 0,200 besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya, saya akan melakukan uji linearitas. Saya ingin mengetahui dari data yang saya punya ini, apakah minat kerja dan hasil kerja ini memiliki hubungan yang linear. Selanjutnya, data ini akan kita kopikan ke aplikasi SPSS tadi, Ctrl C, lalu masuk ke data view, salin di data view, muncul seperti ini, kemudian klik variabel view, dan ini seperti tadi kita beri nama X, ini Y, dan untuk label minat kerja, kemudian hasil kerja.
kemudian ke data view lagi, kita klik analyze, compares means, muncul output seperti ini, dan minat kerja kita pindahkan ke independent list, hasil kerja ke dependent list, kemudian klik option, dan centang pada test for linearity, dan klik continue. Kemudian kita klik OK, maka muncullah outputnya seperti ini. Di sini yang akan kita gunakan untuk menganalisis datanya yaitu menggunakan ANOVA table ini. Sebelumnya dapat kita ketahui bahwa dasar pengambilan keputusan uji linearitas ini memiliki dua cara, yaitu dengan menggunakan nilai dari sign deviation from linearity. Di sini, jika nilai sign deviation from linearity-nya besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan terikat. Sebaliknya, jika nilai sign-nya kecil dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan f-hitung dan f-tabel. Jika f-hitung besar dari f-tabel, maka terdapat hubungan yang linear. Tetapi, jika f-hitungnya kecil dari f-tabel, maka terdapat hubungan yang linear. Sebaliknya, jika f-hitungnya besar dari f-tabel, maka tidak terdapat hubungan yang linear. Berdasarkan hasil yang telah kita peroleh tadi, yaitu nilai sign deviation from linearity-nya yaitu 0,727. Dan berdasarkan hasil ini, yaitu nilai hasil sign tadi itu besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan terikat. Selanjutnya, saya akan melakukan uji yang ketiga, yaitu uji korelasi. Di sini saya ingin mengetahui apakah data X dan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi, di mana variabel X ini adalah minat kerja dan Y adalah hasil kerja. Apakah minat kerja ini memiliki hubungan dengan hasil kerja? Ini data yang sebelumnya sudah saya copy ke data view, dan pada variabel view sudah saya ubah yang itu namanya X, Y, dan beri nama minat kerja dan hasil kerja. Kembali ke data view, kita klik analyze, kemudian correlate, klik bivariate, kemudian pindahkan keduanya ke variabel. Di sini pastikan correlation coefficient itu dicentang pada bagian persen, tesnya itu yaitu tailored, dan centang juga pada flex significant correlation. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, yaitu di mana minat kerja dan hasil kerjanya sudah muncul hasil signifikannya dan hasil persennya dan hasil-hasil lainnya. Di sini sudah saya perlu untuk kita ketahui bahwa konsep dasarnya itu jenis hubungan antar variabel X dan Y ini dapat bersifat positif atau negatif, dan juga dapat kita ukur apakah tingkat keeratan ini lemah, sedang, atau kuat. Di sini dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka memiliki korelasi. Tapi jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka tidak memiliki korelasi. Dan juga di sini memiliki pedoman derajat hubungan, yaitu apabila 0,00 sampai 20 tidak ada korelasi, 0,21 sampai dengan 0,40 korelasinya lemah, 0,41 sampai dengan 0,60 korelasi sedang, 0,61 sampai dengan 0,80 korelasi kuat, dan 0,81 sampai dengan 1 itu korelasinya sempurna. Di sini berdasarkan data tadi dapat kita lihat bahwa nilai sign-nya yaitu 0,523. Maka dengan hasil ini nilai sign-nya besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ini tidak memiliki korelasi. Dan untuk melihat pedoman derajat hubungannya, yaitu dilihat pada percent correlation, yaitu
minus 0,179. Dan berdasarkan hasil ini dapat berarti letaknya di sini bahwa antara minat kerja dengan hasil kerja tidak memiliki hubungan atau tidak adanya korelasi antara minat kerja dan hasil kerja. Uji yang keempat yang akan saya lakukan itu uji homogenitas. Di sini saya ingin mengetahui apakah ada kesamaan atau variansi antara partisipasi masyarakat terhadap program A dan program B. Langsung kita masuk ke aplikasi SPSS, kita ambil variabel view dan bagian nama, diberi nama partisipasi, dan untuk kolom kedua dikasih nama program, label, bagian pertama partisipasi masyarakat, dan yang kolom kedua yaitu program. Ini desimal kita ubah menjadi 0. Dan bagian value yang kedua, yang pertama kita kasih angka 1, dan pada bagian label yaitu program A. Kemudian di add, yang kedua, angka 2 untuk kode 2, dan pada bagian label program B. Lalu add, kemudian OK. Masuk ke data view, dan di sini sudah muncul partisipasi dan program. Pada bagian partisipasi akan diisi oleh program A dan juga program B, sedangkan yang untuk program akan diisi oleh kode program A dan kode program B. Kemudian langsung saja kita copy. Di sini saya memiliki 20 data, 20 variabel. Kemudian dan ke sini. Di bagian bawahnya kopikan program kopikan ke sini program B. Semuanya berjumlah 40. Dan untuk program kopikan kode program A dan kode program B. Kemudian selanjutnya kopikan kode program B. Sudah, kemudian kita klik Analyze, kemudian Compare Means, dan klik One Way ANOVA. Kemudian partisipasi masyarakat pindahkan ke Dependent List, dan program pindahkan ke Faktor. Kemudian klik Option, dan klik Homogeneity of Variant Test. Continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Berdasarkan output ini yang akan kita gunakan itu adalah based on mean, di mana sig-nya yaitu 0,537. Perlu kita ketahui dasar pengambilan keputusan uji homogenitas yaitu jika nilai signifikansinya besar dari 0,05 maka distribusi data adalah homogen. Sedangkan jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak homogen. Berdasarkan data yang kita dapat yaitu nilai signifikansinya itu 0,534. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai sig tadi besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai distribusi data adalah homogen.